ketemu lagi dengan saya Chef Jeffrey Leonardo dari PT Federal Food Internusa, Empowering Solution for Coklat. Oke, kali ini kita akan membuat sajian yang istimewa. Yuk kita lihat bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya di sini untuk bahan A ya, nanti kita pakai metode all in ya. Cuman kalau metode all in yang saya pakai ini untuk cake emulsifier-nya atau Bakerline SP Maxi 68-nya kita masukkan di tahap kedua ya, jadi nggak di tahap pertama. Oke, bahannya ada 12 butir telur utuh, lalu ada 270 gram tepung protein sedang ya. Lalu Bakerline icing sugar-nya ini di 220 gram ya, bahan keringnya. Lalu untuk susu bubuk kita pakai 50 gram dan 30 gram maizena. Ini bahan keringnya ya, ini nanti kita campur jadi satu. Lalu di sini kita juga pakai SP Maxi ya, kurang lebih sekitar 30 sampai 35 gram ya. Terus kita juga pakai fatnya di sini, kita pakai namanya Avena Platinum Margarin ya, 200 gram. Lalu ada susu cairnya 80 gram dan jangan lupa namanya honey marble, harus pakai madu ya, madunya 20 gram. Lalu untuk bikin motif marble-nya kita butuhkan 5 gram Elmer African Red 20 sampai 24%. Ya, ini untuk basic untuk bikin sponge cake-nya atau marble cake-nya. Jadi kita masukkan kategori kalau di bakery itu namanya dry cake, jadi sehingga cake-cake jenis ini tidak perlu masuk ke lemari pendingin atau showcase. 12 butir telur sudah kita masukkan langsung bahan keringnya, tepung, icing sugar. Nah, ini kan dia berdebu ya karena kandungan gulanya dia murni 95% kandungan gula. Lalu maizena, susu bubuk ya. Semua bahan kita akan mixer sampai dia halus dan lembut dan teksturnya dia tidak bergerindil ya. Setelah itu baru kita masukkan emulsinya atau Bakerline SP Maxi 68. Cairkan dulu Avena margarinnya ya. Setelah cair seperti ini, kita tambahkan dengan susu cairnya dan yang pasti madunya ya. Ya, tadi yang di mixer itu telur dan bahan keringnya ya, Chef? Ya, telur dan bahan keringnya ya. Telur, tepung, icing sugar, maizena, susu bubuk. Setelah ini dia lebih cair, lembut ya, tidak ada gerindilannya. Kita bisa masukkan Bakerline SP Maxi 68-nya. Nah, nanti dia lebih cepat untuk proses aerasinya, menarik udara, dan dia mampu mengikat antara kandungan cairan dan lemak di dalam adonan, sehingga teksturnya dia nggak cepat kering ya, jadi tetap kelembapannya terjaga. Nanti bisa untuk konsep oleh-oleh juga bisa dibuat barnya, kalau untuk slice untuk di snack box-nya nanti ya. Keunggulan dari resep ini, walaupun dia pakai telur utuh semua ya, dengan hasil yang mungkin banyak, tapi teksturnya dia tetap lembut ya. Susu cair dan madu kita masukkan dalam kondisinya hangat ya.
Nah, setelah kita masukkan, kita speednya naikkan dengan kecepatan tinggi, cuman sebentar ya. Nanti kalau dia pakai speed rendah terus, otomatis nanti udara yang di dalam keluar ya, sehingga adonannya jadi lebih cair nanti. Ini untuk cocoa powdernya kita larutkan dengan sedikit air ya, supaya dia bisa menyatu dengan adonan. Lalu kita campurkan dengan 100 gram adonannya ya. Ini untuk bikin motif marble-nya nanti. Sebenarnya kalau untuk resep ini, walaupun SP sudah masuk ya, pada saat kita mixer, kita kadang kelupaan nih ngembangnya ya. Karena kalau kita cuma pakai telur dan gula dan emulsi atau SP maxi, nanti pada saat kita aduk kelupaan kita tinggal ngapain, dia akan naiknya terlalu tinggi. Sedangkan kalau pakai resep ini, ya karena tepungnya di awal, ya, walaupun nanti kita tinggal nonton drakor sampai 1 jam pun ya nanti dia batasnya cuma segitu ngembangnya, nggak akan tumpah, ya. Karena dia ada pemberat dari tepung itu sendiri di dalam adonannya. Jadi komposisinya udah disesuaikan. Iya, udah disesuaikan ya. Ukuran 30 kali 40 cm ya. Oke, kita tuang adonannya. Kalau untuk jenis cake seperti ini normal ya, kalau di suhu ruang kurang lebih sekitar 4 sampai 5 hari ya. Oke, ini untuk adonan yang coklat ya. Kita tinggal taruh aja di atasnya seperti ini. Nanti kita bisa pakai sendok atau pakai belakangnya spatula untuk bikin motif marble-nya ya. Adonan yang kita mixer ini suhunya dingin. Telur, gula, emulsi dan lain-lainnya mengembang, dia kondisinya dingin. Pada saat kita masukkan margarin yang sudah dingin, margarin dia ada titik bekunya kembali ya. Dia menyentuh di adonan, dia akan sedikit menggumpal, sehingga pada saat kita bikin adonan yang banyak itu yang biasanya ada kendala. Dengan satu adonan ada satu loyang yang nggak bagus, ada satu loyang yang bagus ya, berikutnya juga ada yang nggak maksimal ya. Karena apa? Dia ada pembekuan sehingga membeku di salah satu titik aja, jadi dia nggak bisa tercampur secara homogen di adonan. Ya, kalau kondisinya hangat, dia akan gampang menyatunya secara homogen di dalam adonan. Jangan panas ya, kalau panas dia akan meletuskan atau membuang udara di dalam adonan. Ya. Oke, kita bikin motifnya, ini abstrak aja, cuman cari atau media yang agak besar ya. Kalau pakai tusuk gigi, nanti adonan warnanya nggak masuk ke dalam. Nah, kalau untuk deep glaze ini nanti tergantung ya. Kalau untuk filling itu kan nggak ada banyak varian. Sedangkan untuk glaze dia banyak varian warna dan rasa. Ya, perbandingannya dengan mentega putih atau kita di sini nanti pakai pamin white fat itu 1 banding kurang lebih 3/4 atau bisa pakai setengah juga bisa ya. Satunya pamin white fat ya, 100 gram kita tambahkan dengan glaze ya. Kalau mau warnanya tetap putih nanti kita pakainya glaze yang white ya. Nanti di sini kita juga pakai resep itu ya. Kita pakai white fat, pakai margarin, shortening dan Elmer deep glaze. Oke, kita oven dengan suhu 160 derajat kurang lebih
40 sampai 45 menit ya. Saya pakai 80 gram Pamin white fat ya. Lalu deep glaze-nya pakai 50 gram. Istilahnya ngendal atau ngendal di langit-langit mulut ya. Biasanya kita makan buttercream ini masih meninggalkan kayak lemak di mulut ya. Itu tipsnya, white fatnya atau shorteningnya wajib dikocok dulu tanpa tambahan bahan lain ya. Jadi mungkin seperti ini ya. Kita tambahkan dengan Elmer Deep Glaze White ya. Untuk kulit yang di bawah sini kita juga lepas juga ya, karena pada saat kita nanti kasih buttercream nanti dia akan kelupas nanti, sehingga dia nggak mau menempel. Oke, berikut hasil dari baking kali ini. Mudah-mudahan resep kali ini bisa menjadi inspirasi untuk Elmer lover semua. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman Elmer lover semua. Saya Chef Jeffrey Leonardo, Elmer Inspiring Innovation.